Halo semuanya. Oke, jumpa lagi di pengantar akuntansi 1. Nah, sebelumnya di materi-materi sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan materi bab 1 ya, yaitu akuntansi dan lingkungannya. Nah, di akuntansi dan lingkungannya yang telah kita bahas itu terkait dengan materi-materi dasar atau konsep-konsep dasar dari akuntansi keuangan ini. Nah, termasuk di dalamnya itu ada persamaan dasar akuntansi dan juga laporan keuangan. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan. Jadi, soal-soal latihan ada beberapa yang kita kerjakan, kita bahas bersama-sama. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk pemahaman lebih lanjut terkait dengan pengaplikasian dan penerapan persamaan dasar akuntansi dan juga penyusunan laporan keuangan. Gitu. Quick, kita mulai. Kita mulai dari soal yang pertama, soal 1. Di sini soal bahasa Inggris berarti kita pakai buku Kissoh. Jadi di handout kalian jika ketemu soal-soal bahasa Inggris berarti itu soal-soal yang saya pakai, yang saya ambil dari buku Financial Accounting karangan dari si Kissoh. Jadi untuk soal bahasa Inggris itu kita mengaplikasikannya dalam perusahaan berbentuk perseroan. Ya, jadi di bagian ekuitasnya itu ada bagian modal saham dan juga saldo laba atau laba ditahan gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang bahasa Indonesia berarti saya ambil dari buku lokal Haryono Yusuf. Nah, di situ untuk perusahaannya kita gunakan perusahaan perseorangan. Jadi di bagian modalnya itu tidak ada namanya laba ditahan maupun modal saham. Adanya itu hanya modal tok saja gitu. Jadi perbedaan antara soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang di handout seperti itu ya, kurang lebih. Oke. Kemudian untuk laporan keuangannya, khususnya laporan modal, perubahan modal, itu untuk perusahaan perseorangan. Untuk yang soal-soal bahasa Indonesia berarti kita menggunakan laporan perubahan modal. Sedangkan kalau perusahaan yang menggunakan soal-soal bahasa Inggris berarti itu kita menggunakan laporan laba ditahan atau laporan saldo laba. Kita mulai dari soal 1. Collins Computer Timeshare Company SE. SE ini maksudnya Sociedad Anonima ya. Nah, ini kebetulan itu perusahaan Latin, perusahaan yang di Brazil ini. Nah, kalau di Indonesianya itu ya anggap aja perseroan ya, perseroan PT. Nah, terdapat transaksi-transaksi selama bulan Mei di tahun 2017 terkait dengan perusahaan komputer Collins Computer Timeshare Company SE. Nah, di sini ada 8 transaksi dari transaksi pertama sampai 8. Yang diminta kepada kita untuk mengidentifikasi setiap transaksi terkait dengan persamaan dasar akuntansinya. Jadi setiap transaksi unsur apa yang dipengaruhi oleh transaksi itu. Kemudian apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan terkait dengan unsur yang disebabkan dari transaksi itu. Jadi di sini ada 7 indikasi yaitu A sampai G. Kalau yang A itu adalah transaksi yang mengakibatkan aset bertambah dan aset berkurang. Kalau B itu aset bertambah, ekuitas bertambah. Kemudian yang C aset bertambah, liabilitas bertambah. Kemudian yang D aset berkurang, ekuitas berkurang. Yang E itu aset berkurang, liabilitas berkurang. Yang F liabilitas bertambah, ekuitas berkurang. Dan yang G sebaliknya, ekuitas bertambah, liabilitas berkurang. Oke, kita mulai dari transaksi yang pertama. Perusahaan membeli perlengkapan kerja atau perlengkapan kantor senilai 20.000 real Brazil. Di sini ada lambang mata uang R besar diikuti dengan dolar Amerika ya, dolar ya, simbol dolar. Nah, ini itu maksudnya mata uang real Brazil, mata uang dari Brazil. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan dari negara Brazil. Dari digital equipment secara kredit. Perusahaan membeli perlengkapan senilai 20.000 real Brazil secara kredit. Membeli perlengkapan. Perlengkapan berarti aset. Berarti dia membeli aset, menambah asetnya secara kredit. Secara kredit berarti hutang. Berarti di transaksi yang pertama ini ada 2 unsur yang disebabkan, yaitu yang pertama aset dan juga yang kedua liabilitas atau hutang, di mana aset bertambah yaitu perlengkapan, hutang bertambah karena dibelinya itu secara kredit bukan secara tunai senilai 20.000. Berarti yang transaksi yang pertama itu indikasinya itu terkait dengan poin C. Aset bertambah, liabilitas bertambah. Kemudian yang kedua, dibayar secara tunai 3.000 real Brazil untuk sewa tempat penyimpanan selama bulan Mei. Nah, ini terjadi di bulan Mei ya, terjadi di bulan berjalan. Berarti di sini ada beban, benar tidak? Karena bukan aset ya, karena ini sudah habis dipakai di bulan itu, di bulan tersebut, di bulan Mei. Jadi beban. Nah, di sini dibayar secara tunai. Berarti kas kita berkurang, modal berkurang. Kenapa modal berkurang? Karena di sini ada beban. Di mana sebelumnya sudah saya sampaikan, yang mempengaruhi modal itu yang pertama investasi. Yang kedua pendapatan. Investasi dan pendapatan menambah modal. Kemudian yang ketiga itu ada beban. Dan yang keempat itu ada prefer ataupun dividen. Prefer ataupun dividen dan juga beban itu mengurangi modal. Berarti di sini mengakibatkan 2 unsur, di mana unsur aset berkurang yaitu kas berkurang dan juga modal berkurang yang kita catat sebagai beban sewa. Nah,
Di sini aset berkurang, modal berkurang atau ekuitas ya. Berarti yang poin D ini untuk jawaban transaksi nomor 2, yaitu aset berkurang, ekuitas juga berkurang. Kemudian yang ketiga, diterima secara tunai sebesar 14.000 rial Brazil dari customer atas suatu pekerjaan, suatu kontrak yang sudah ditagihkan di bulan April. Nah, di bulan April kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan dan juga sudah ditagihkan. Tetapi pada saat bulan April belum dibayarkan sama si konsumen. Berarti di saat bulan April, si perusahaan sudah mencatatnya sebagai pendapatan. Tetapi belum diterima. Karena belum diterima, ditampung dulu ke yang namanya piutang. Ya, piutang usaha. Aset. Nah, piutang itu apa? Kemarin yang saya sampaikan contoh yang aset itu, yaitu aset. Jadi piutang itu aset juga ya. Nah, di sini diterima 14.000 secara tunai atas dari konsumen atas suatu pekerjaan yang sudah ditagihkan di bulan April. Jadi di sini kita terima uang. Terima uang berarti kas bertambah. Nah, selain kas bertambah, pendapatan bertambah. Bukan pendapatan ya, bukan pendapatan yang bertambah. Pendapatan itu sudah bertambah di bulan April kemarin. Ya, kan ditagihkan yang sudah ditagihkan di bulan April. Berarti di bulan April sudah mengakuinya pendapatan. Untuk bulan Mei jangan akui lagi sebagai pendapatan. Kalau kamu akui sebagai pendapatan, double jadinya. Ada 2 kali kamu mencatat pendapatan tersebut. Jadi 28.000 pendapatan kita. Berarti itu salah ya. Bukan pendapatan yang bertambah, tetapi piutang berkurang. Karena pada saat kita mengakuinya sebagai pendapatan di bulan April, kita sudah menampungnya sebagai kita mengakuinya pendapatan, kita menampungnya ke piutang karena belum kita terima uangnya. Jadi untuk transaksi yang nomor 3 ini, aset kita bertambah yaitu berupa kas, aset kita berkurang juga yaitu piutang berkurang. Jadi poin yang benar adalah poin A. Aset bertambah, aset berkurang. Ini poin yang untuk jawaban transaksi nomor 3. Jadi diterima uang tunai sebesar 14.000 dari konsumen atas tagihan bulan April. Nah, di bulan April kan ada pendapatan karena belum dibayarkan, diakui dulu pendapatan, ditampung dulu sebagai piutang usaha. Jadi di bulan Mei baru dibayarkan, ya otomatis kas kita bertambah, piutang kita berkurang karena sudah tidak ada piutang lagi pada transaksi nomor 3 ini. Sudah dibayarkan sama si konsumen. Kemudian yang keempat, sudah dikerjakan suatu jasa untuk melakukan servis komputer untuk Smith Construction Company sebesar 2.400 rial Brazil secara tunai. Nah, ini sudah dikerjakan suatu pekerjaan di bulan Mei dan diterima secara tunai sebesar 2.400 rial Brazil. Berarti di posisi transaksi nomor 4 ini kita sudah menyelesaikan pekerjaan bulan Mei. Nah, pekerjaan bulan Mei berarti itu kita akui sebagai pendapatan. Ya, pendapatan. Kemudian diterima secara tunai. Karena sudah kita terima secara tunai, berarti kita nggak perlu lagi mengakuinya sebagai piutang. Langsung kas kita bertambah. Kas bertambah, pendapatan bertambah. Kas bertambah yaitu aset bertambah, pendapatan bertambah yaitu mempengaruhi rekening modal. Modal juga bertambah. Jadi untuk poin 4, transaksi nomor 4, jawaban yang benar itu adalah aset bertambah, modal bertambah. Atau ekuitas bertambah, aset juga bertambah. Jawaban B. Berarti ini untuk nomor 4. Kemudian yang kelima, dibayar kepada Central State Power Company sebesar 11.000 rial Brazil secara tunai untuk penggunaan energi di bulan Mei. Nah, dibayarkan kepada suatu perusahaan Central State Power Company sebesar 11.000 secara tunai atas penggunaan energi di bulan Mei. Nah, dibayarkan berarti kas kita berkurang atas penggunaan energi di bulan Mei. Di bulan Mei energinya udah kita gunakan, berarti langsung kita akui sebagai beban, yaitu beban energi juga nggak masalah ya. Jadi intinya itu adalah beban karena sudah kita gunakan. Kas berkurang, beban bertambah. Kas berkurang berarti aset berkurang. Beban bertambah berarti modal berkurang. Jadi jawaban yang benar aset berkurang, modal berkurang. Aset berkurang, aset berkurang, modal berkurang. Nih yang D. Berarti jawaban untuk transaksi nomor 5 adalah D. Aset berkurang, modal juga berkurang karena itu beban ya. Beban bertambah berarti ya muncul beban berarti ya modal berkurang karena mempengaruhi berkurangnya nilai modal itu pendapatan dan prefer ataupun dividen. Kemudian yang keenam, si pemilik menginvestasikan sejumlah investasi tambahan untuk ke bisnisnya sebesar 32.000 rial Brazil. Si pemilik menambahkan investasinya sebesar 32.000. Menambahkan investasinya berarti menambah modalnya ya. Di sini otomatis modal bertambah ditambahkan investasi 32.000 rial Brazil berarti secara tunai ya. Berarti di sini ada kas bertambah, modal bertambah. Kas yaitu aset bertambah, modal bertambah. Berarti yang B. Berarti untuk transaksi nomor 6 itu adalah B. Kemudian yang ketujuh, si perusahaan membayar
kepada digital equipment atas pembelian terminal komputer terkait dengan transaksi nomor 1. Nah, transaksi nomor 1 tadi kita beli terminal komputer secara kredit senilai 20.000. Nah, dilunasi di transaksi nomor 7, dilunasi. Berarti yang sebelumnya kita beli secara kredit, di mana kita mengakui adanya pelengkapan senilai 20.000 tetapi belum kita bayarkan, tampung ke hutang. Nah, hutang ini baru dibayarkan di transaksi nomor 7. Hutang dibayarkan menggunakan apa? Pakai kas. Berarti di sini kas berkurang, hutang berkurang. Kas di sini posisinya adalah aset. Berarti di sini ada aset berkurang yaitu kas, hutang juga berkurang. Aset berkurang, hutang berkurang, berarti yang E. Berarti untuk jawaban transaksi nomor 7 adalah E. Kemudian lanjut ke nomor 8. Diakui beban iklan untuk bulan Mei sebesar 1.100 real Brazil secara kredit. Berarti anggap aja di sini ada tagihan atas pemasangan iklan ya kepada kita. Jadi di sini kan ada beban iklan yang muncul ya sebesar 1.100 beban iklan untuk bulan Mei. Nah, bulan Mei kan di bulan berjalan, berarti di bulan Mei juga sudah habis, nggak ada nilai manfaat lagi di bulan berikutnya. Ya otomatis langsung kita akui sebagai beban. Beban di sini beban iklan. Beban itu mengurangi modal. Sudah kita bayarkan belum? Belum. On account. Kalau on account berarti maksudnya kredit ya, belum kita bayarkan. Nah, karena belum kita bayarkan berarti di sini aset kita tidak berkurang, kas kita tidak berkurang, tetapi muncul yang namanya hutang. Ya, ada beban yang harus diakui di bulan Mei tetapi belum kita bayarkan, ya kita tampung sebagai hutang beban. Jadi di poin 8 ini, transaksi ke-8 ini mengakibatkan dua unsur, yaitu hutang dan juga ekuitas atau modal. Di mana hutang bertambah, modal berkurang. Modal berkurang itu karena adanya muncul beban, yaitu beban iklan. Hutang bertambah karena beban iklan ini belum kita bayarkan. Berarti hutang bertambah. Di sini hutang bertambah, modal berkurang. Berarti jawaban untuk yang poin 8 adalah F. Oke, ini terkait dengan soal nomor 1. Nah, dari unsur indikasi A, B, C, D, E sampai F itu semuanya ada di jawaban, ada di soal yang ada di transaksi. Yang tidak ada jawabannya yaitu indikasi poin G ini. Di mana ekuitas bertambah, liabilitas berkurang, atau modal bertambah, liabilitas berkurang. Contohnya apa? Di transaksi tidak ada. Contohnya apa? Misalnya. Ya, misalnya seperti yang kemarin saya sampaikan ya, yang di bagian 2, di akuntansi dan lingkungannya bagian 2. Di mana mengakibatkan dua unsur, hutang bertambah, ekuitas bertambah, liabilitas berkurang. Ya, saya ambil contoh misalnya yang tadi yang misalnya ada pinjaman, ada hutang kepada pihak luar. Nah, hutang itu belum kita lunaskan. Misal kita kesulitan untuk melakukan pelunasannya. Kita berencana mengajak si pemilik hutang atau si kreditur untuk bekerja sama untuk melakukan investasi ke perusahaan, di mana hutangnya itu akan dijadikan modal perusahaan. Nah, otomatis di sini karena apabila si kreditur deal setuju dengan kesepakatan itu yang saya jelaskan tadi barusan, berarti di sini ekuitasnya liabilitasnya akan berkurang. Jadi hutang perusahaan kepada si kreditur akan berkurang. Nah, hilangnya kemana? Yaitu ketampung sebagai ekuitas. Itu contohnya terkait dengan indikasi yang G. Ekuitas bertambah atau modal bertambah dan juga liabilitas berkurang atau hutang berkurang. Nah, ini jawaban terkait dengan soal 1. Soal nomor 2, soal 2. Robinson Planners AG susah disebutkan, nanti kan coba searching aja di Google-nya bagaimana pengucapannya. Nah, ini AG itu maksudnya itu perusahaan saham. Ya, kalau di Indonesia sama, perusahaan terbatas PT gitu. Nah, berikut ini ada beberapa item yang dimiliki oleh Robinson Planners AG yang ada pada laporan posisi keuangannya. Berarti ini ada beberapa rekening, ada 8 rekening yang ada di perusahaan Robinson Planners ya terkait dengan laporan posisi keuangannya. Yang diminta itu tolong diklasifikasikan item-item tersebut ke aset, liabilitas atau ekuitas. Yang pertama itu ada account payable. Account payable itu maksudnya hutang, ya hutang usaha. Berarti klasifikasinya adalah liabilitas atau hutang atau kewajiban, liability. Sorry, ini bahasa Inggris ya, kita pakai bahasa Inggris juga. Liability. Kemudian cash itu kas. Berarti apa? Aset. Yang ketiga, equipment. Equipment itu peralatan. Berarti ini gampang ya, tinggal dicocokin aja. Ya, ujian nggak semudah ini. Yang keempat, itu ada supplies. Supplies itu perlengkapan. Berarti aset. Yang kelima, account receivable. Tadi account payable. Account payable itu hutang. Kalau receivable itu piutang. Account receivable, piutang usaha. Tinggal dicocokin yang di handout ya. Account receivable berarti aset. Kemudian notes payable. Nah, ada notes payable, ada notes receivable. Ini notes payable. Nah, ini ada kata payable-nya. Berarti
hutang. Masuk ke liability. Ini notes payable. Kalau notes receivable berarti piutang wesel. Kalau piutang wesel berarti masuk ke klasifikasi aset. Gitu. Kemudian yang ketujuh, gaji dan upah. Gaji dan upah. Harusnya beban ya, beban gaji dan upah. Tetapi di sini bukan salary and wage expense, tetapi salary and wage payable. Payable. Berarti di sini hutang, gaji dan upah. Masuk ke liability. Ya. Kecuali kalau expense berarti ya mempengaruhi rekening ekuitas. Di sini payable berarti di sini ada gaji yang belum dibayarkan pada periode itu. Maka dari itu dicatat sebagai beban gaji karena belum dibayarkan, kita tampung dulu ke hutang, yaitu hutang gaji dan upah. Kemudian ke-8, share capital ordinary, modal saham biasa. Modal saham berarti masuk ke equity. Selesai soal nomor 2. Ya. Kalau di sini ada ordinary, ada preference. Kalau di sini share capital ordinary berarti modal saham biasa. Kalau share capital preference berarti modal saham preference. Beda modal saham preference dan ordinary itu, kalau ordinary itu saham biasa, kalau preference itu saham preference. Saham preference itu maksudnya punya hak istimewa. Jadi kalau misalnya ada bagi dividen yang menjadi prioritas utama adalah pemegang saham preference. Atau biasanya dijanjikan setiap tahunnya akan dibagikan dividen. Nah, tergantung kebijakan perusahaan seperti apa. Kalau saham ordinary atau saham biasa ya yang mengikuti RUPS punya. Ya, pokoknya seperti kastanya. Berarti ada di kasta itu saham preference, di bawahnya itu atau di kasta di bawah saham preference itu saham biasa. Gitu. Jadi selain itu semua ada saham-saham lain lagi, ada saham treasury namanya. Ya, kalau saham treasury itu saham yang sudah kita perjualbelikan ke masyarakat umum, ke masyarakat luas, kemudian ke pihak lain, ke pihak luar perusahaan, kemudian kita beli kembali. Si perusahaan beli kembali saham yang dimiliki oleh pihak lain. Lanjut ke soal 10. Nah, berikut ini ada informasi laporan keuangan terkait dengan 4 perusahaan yang berbeda. Di bawahnya ya. Di sini ada John Ltd, ada Paul Ltd, George Ltd, and Ringo Ltd. Nah, di sini ada informasi terkait informasi laporan keuangan di awal tahun 2017, di 1 Januari 2017, dan di akhir tahun 2017, 31 Desember 2017. Kemudian di bawahnya itu ada informasi terkait dengan perubahan nilai ekuitas unsur-unsurnya, yaitu ada investasi tambahan, ada dividen, total pendapatan, dan juga total biaya. Yang ditanyakan, yang diminta instruksinya, untuk mencari angka-angka yang hilang yang ada di laporan yang ada di informasi keuangan di atas, yaitu terkait dengan 4 perusahaan yang berbeda ini. Kita mulai dari yang John Ltd dulu. Oke, di sini Ltd ya. Nah, perusahaannya semua Ltd. Ltd itu maksudnya limited. Berarti modal sahamnya itu tidak dijual secara bebas, tidak diperjualbelikan secara bebas. Enggak ya, perusahaan tertutup lah, perseroan terbatas yang tidak go public gitu. Ya, kita mulai dari yang John Ltd. John Ltd. Oke. Di tahun 2017 1 Januari, di sini ada informasi terkait asetnya. Asetnya itu ada 78 euro. Kemudian liabilitasnya, bukan euro ya, tetapi pound sterling ya, kalau tidak salah. Kemudian liabilitasnya 50.000. Nah, yang tidak diketahui itu ekuitasnya. Ekuitasnya tidak diketahui. Nah, ini kan semuanya itu terkait dengan persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas ditambahkan dengan ekuitas. Di sini kita tahu asetnya berapa, tahu liabilitasnya berapa. Yang kita tidak ketahui ekuitasnya berapa. Berarti tinggal kita hitung secara rumus matematika. Berarti di sini ekuitasnya itu sama dengan aset kurangi dengan liabilitas. Ekuitasnya itu sama dengan aset yang tercatat ada 78.000 kurangi dengan hutangnya 50.000. Berarti di sini total kekayaan perusahaan ada 78.000, di mana terdapat hutang yang bersumber dari hutang 50.000. Berarti sisanya sumbernya dari modal sendiri ada sebesar 28.000 gitu. Kemudian tahun itu awal tahun 2017. Ini 1 Januari 2017. Kemudian 31 Desember 2017. Nah, di sini yang diketahui aset yang tidak diketahui, tetapi ada informasi terkait dengan liabilitas dan ekuitasnya. Berarti di sini ya ikutin persamaan dasar akuntansi. Aset itu sama dengan liabilitas hutang ditambahkan dengan ekuitas atau modal. Jadi total asetnya itu ada hutang sebesar, dari total asetnya itu ada yang bersumber dari hutang sebesar 55.000 dan juga dari modal sendiri sebesar 40.000. Berarti total kekayaan perusahaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar 95.000. Kemudian yang di bawahnya. Nah, di bawahnya itu terkait dengan ekuitas, yang perubahan ekuitas selama 1 tahun. Di soal tadi, di soal yang informasi John Ltd ini, John Limited ini, sudah kita ketahui modal awalnya yaitu 28.000. Modal akhirnya juga sudah kita ketahui yaitu ada 40.000.
Nah, selain modal awal dan modal akhir ada informasi tambahan juga, yaitu ada dibagikan dividen 7.000. Kemudian total pendapatannya itu selama 1 tahun 350.000. Di mana ada total beban 335.000. Nah, di sini ada angka yang hilang, yang diminta, yang tidak diketahui. Di sini ada investasi tambahan. Berapa investasi tambahannya? Nah, tinggal kita hitung secara rumus matematika. Di sini terkait dengan laporan perubahan modal ya. Di sini ada modal akhir. Nah, rumus untuk menghitung modal akhir kan sudah kita bahas di laporan perubahan modal, di mana modal awal ditambahkan dengan investasi tambahan ditambahkan dengan laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih kan didapat dari pendapatan dikurangi dengan beban. Berarti modal akhir di sini sudah kita ketahui. Modal awal sudah kita ketahui. Investasi tambahan yang tidak kita ketahui. Pendapatan dan beban kita ketahui. Ya, tinggal dimasukin saja. Berarti di sini ada modal akhir sebesar 40.000. Nah, 40.000 ini didapatkan dari modal awal 28.000 ditambahkan dengan investasi. Investasi tidak diketahui di sini. Kita kasih simbol investasi. Ditambahkan dengan laba atau rugi bersih. Di sini laba rugi bersihnya itu didapat dari pendapatan. Total pendapatan itu ada 350.000 dikurangi dengan beban 335.000. Nah, selain ini ternyata ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu dividen. Ya, dividen ini terkait dengan kan ini soal bahasa Inggris ya, berarti perusahaan yang perusahaan berjenis PT. Nah, PT ini berarti kan terdapat dividen, bukan privat. Berarti di sini ada dividen. Dividen itu menambah atau mengurangi modal. Dividen itu mengurangi modal. Jadi modal akhirnya jangan lupa dikurangi dividen ya, kalau ada ya. Ini kebetulan di soal ada dividen. Jadi jangan lupa dikurangi dividen. Jadi modal akhir didapat dari modal awal ditambahkan investasi tambahan atau investasi jika ada, ditambahkan dengan laba atau rugi bersih. Kalau laba ditambah, kalau rugi dikurangi. Nah, untuk mendapatkan laba atau rugi bersih didapat dari pendapatan, total pendapatan kurangi dengan total beban. Nah, selain ditambah ataupun dikurangi dengan laba atau rugi bersih, jika ada dividen juga dikurangi dengan dividen. Nah, di sini modal akhirnya 40.000 sama dengan 40.000 ini dapat dari modal awal 28.000 ditambahkan investasi tambahan. Ini yang kita cari, ada atau tidak investasi tambahannya. Ditambahkan dengan atau dikurangi dengan laba rugi bersih. Laba rugi bersih dapat dari total pendapatan 350.000 kurangi dengan beban 335.000. Nah, di soal juga ada dividen, berarti dividennya juga dikurangi sebesar 7.000. Ya, setelah itu kita tinggal ikutin rumus matematika ya. Nah, di sini dapat modal akhirnya 40.000. Dijumlahkan semua yang ada di sisi kanan ini dapat 36.000 ditambahkan dengan investasi tambahan yang belum kita ketahui. Jadi tinggal pindah ruas 40.000 36 positif dipindahin jadi negatif. Sama dengan investasi tambahan. Jadi 40.000 kurangi 36.000 dapat 4.000. Nah, 4.000 inilah investasi tambahannya. Nah, inilah angka yang hilang, yaitu terkait dengan investasi tambahannya sebesar 4.000. Oke, ini soal untuk jawaban untuk yang pertama, John Ltd. Lanjut yang perusahaan kedua, Paul Ltd. Paul Ltd. Oke, yang Paul Ltd, di sini yang diketahui ada data per 1 Januari 2017. Di sini diketahui asetnya itu 90.000. Liabilitasnya tidak diketahui, ekuitasnya 50.000. Berarti dari rumus dari persamaan dasar akuntansi, kita hitung, kita cari liabilitasnya. Berarti liabilitas didapat dari total aset dikurangi dengan ekuitas modal perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini liabilitasnya tidak diketahui, berarti liabilitas sama dengan asetnya 90.000 kurangi dengan modalnya, yaitu 50.000. Dapat liabilitasnya atau hutangnya sebesar 40.000. Gitu. Kemudian yang 31 Desember 2017. Nah, kalau 31 Desember 2017 di sini aset diketahui, liabilitas diketahui, ekuitasnya yang tidak diketahui. Berarti untuk menghitung ekuitas didapat dari aset kurangi liabilitas. Asetnya itu ada sebesar 117.000 dikurangi dengan liabilitasnya, yaitu 79.000. Dapat total ekuitasnya yaitu sebesar 38.000. Jadi dari total aset 117.000, sumbernya dari hutang sebesar 79.000, berarti sisanya 30.000 adalah modal perusahaan, ekuitasnya. Gitu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sama. Di sini terkait dengan modal awalnya sudah diketahui sebesar 50.000, modal akhirnya 38.000. Nah, ada informasi tambahan terkait dengan perubahan modalnya. Di sini ada investasi tambahan 8.000. Ada dividen. Nah, dividennya tidak diketahui, didistribusikan berapa dividennya. Kemudian total pendapatan 390.000, total beban 400.000. Total pendapatan 390.000, total beban 400.000. Laba atau rugi?
Di mana di sini total pendapatannya lebih kecil dari total beban usahanya. Otomatis berarti ini kerugian, yaitu sebesar 10.000. Nah, kita cari dividennya itu berapa. Dari rumus perhitungan laporan perubahan saldo laba atau perubahan modal. Didapat dari modal akhir sama dengan modal awal ditambahkan dengan investasi jika ada, kemudian ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih, di mana laba atau rugi bersih didapat dari total pendapatan dikurangi dengan total beban. Jika ada dividen juga dikurangi dengan dividen. Ini rumusnya. Nah, di soal yang Power Ltd diketahui modal akhirnya. Modal akhirnya itu 38.000. Saya singkat saja ya. 38.000. Modal awalnya itu 50.000. Ditambahkan dengan investasi tambahan ada tidak? 8.000. Kemudian total pendapatannya untuk menghitung laba ruginya, total pendapatannya itu 390.000 dikurangi dengan beban, yaitu 400.000 dikurangi dengan dividen. Nah, dividen ini yang kita cari, berapa dividennya. Nah, kemudian dihitung, dapat modal akhirnya 38K, dihitung yang di sebelah kanan yang kita ketahui nilai-nilainya, total itu ada 48.000 dikurangi dengan dividen. Nah, tinggal dipindah ruas saja, 38.000, 48 pindah ruas ke sisi kiri berarti negatif 48.000 sama dengan minus dividen. Nah, di sini ada minus 10.000 sama dengan minus dividen. Nah, tinggal disesuaikan aja. Berarti agar dividennya positif berarti tinggal kalikan minus saja. Di sini ada 10K. Nah, berarti dividennya itu sama dengan 10.000. Lanjut ketiga yang George Ltd. Nah, yang LTD, saldo terkait dengan 1 Januari 2017. Di sini diketahui liabilitas dan ekuitasnya, aset yang tidak diketahui. Berarti tinggal dicari di sini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Asetnya belum diketahui, liabilitasnya 75.000. Ditambah ekuitasnya 54.000. Berarti total kekayaan perusahaan terkait yang bersumber dari hutang maupun modal, itu totalnya itu sebesar 129.000. Total asetnya 31 Desember 2017. Nah, di sini aset diketahui, ekuitas diketahui, liabilitas tidak diketahui. Berarti liabilitas yaitu sisa aset setelah dikurangi dengan ekuitas. Ya, jadi total aset dikurangi dengan ekuitas dapatlah namanya liabilitas. Berarti liabilitasnya itu sama dengan total aset 180.000 kurangi dengan ekuitasnya 100.000. Dapat liabilitas sebanyak 80.000. Oke, itu yang saldo akhir per 31 Desember terkait aset, liabilitas, dan modalnya. Lanjut yang berikutnya di bawahnya terkait dengan perubahan modalnya. Di sini diketahui modal akhirnya itu 100.000. Kemudian ada modal awalnya 54.000. Investasi tambahan berarti bersifat menambah. Ditambahkan 10.000. Kemudian ada dividen. Dividen berarti mengurangi. Kita mulai dari pendapatan dulu. Total pendapatannya itu tidak diketahui. Berarti ditambahkan dengan total pendapatan. Dikurangi dengan total bebannya. Total bebannya itu 360.000. Ada dividen yang tadi ya sebesar 12.000. Oke, setelah dihitung di sisi kanan masih ada 100.000. Di sisi kiri ada minus 308.000 sebelum ditambahkan dengan total pendapatan. Berarti tinggal dipindah ruas di sini. Berarti 100.000, 300 minus 308.000 kita pindah ruas menjadi positif 308.000 sama dengan total pendapatan. Berarti total pendapatan 100.000 ditambah 308.000 dapat 408.000. Inilah total pendapatannya. Yaitu total pendapatan yang hilang yang tidak diketahui di soal yaitu sebesar 408.000. Ringo Ltd. Di sini informasi terkait dengan persamaan dasar akuntansinya, informasi keuangannya 1 Januari 2017. Di sini ada total aset 140.000, total ekuitas 100.000. Liabilitas tidak diketahui. Berarti tinggal dikurangi aja. Dapat liabilitas sebesar 40.000. Berarti di sini liabilitas dari persamaan dasar akuntansi kita pakai rumus matematikanya. Berarti liabilitas sama total aset 140.000 kurangi dengan total modal atau ekuitas 100.000. Dapat 40.000. Oke, lanjut yang 31 Desember. Di sini total asetnya tidak diketahui, berarti aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Di mana liabilitasnya 80.000 ditambahkan ekuitasnya 145.000. Berarti dapat total aset 225.000. Gitu. Kemudian yang
di bawahnya terkait dengan perubahan modalnya. Informasi terkait dengan perubahan modalnya. Informasi terkait dengan perubahan modalnya, yaitu modal akhirnya tadi aset berarti ini 145K. Modal akhir 145.000 sama dengan modal awal berarti 100.000 ditambahkan dengan investasi tambahan yaitu 15.000 ditambahkan dengan pendapatan 500.000 dikurangi dengan total beban. Nah, total beban yang kita nggak tahu. Total beban ada dividen. Ada dividen 10.000, berarti kurangi dividen 10.000. Ya, 10.000. Total yang di sebelah kiri sama 145.000, total yang di sebelah kanan 605.000 dikurangi dengan total beban. Tinggal pindah ruas, 145.000 kurangi yang positif jadi negatif 105.000 sama dengan minus total beban. Di sini 145.000 kurangi 605.000 dapat 405.000 negatif sama dengan minus total beban. Berarti dilanjut total beban sama dengan tinggal dikalikan negatifnya ya. Minus total beban kalikan negatif berarti sama dengan positif total beban. Nah, ini minus 405K sama dengan dikalikan negatif sama dengan 405.000. Berarti total beban untuk yang perusahaan yang keempat itu yang hilang, total beban yang hilang yaitu sebesar 405.000. Ya, dari perhitungan menggunakan rumus-rumus matematika. Soal 5. Soal 5. Data akuntansi taksi ngebut terus yang telah diklasifikasikan bagian akuntansi perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 setelah beroperasi selama 1 tahun. Berarti ini tahun pertama ya. Di sini ada data-data terkait dengan informasi data keuangan perusahaan untuk kebutuhan si akunting dalam menyusun laporan keuangan. Di sini ada informasi terkait dengan kas 7.138.000 sampai dengan pendapatan yang masih harus diterima sebesar 160.000. Jadi ini data-datanya secara acak ya. Jadi tidak diurutkan per nomor rekeningnya. Ini diminta susunan laporan keuangan untuk taksi ngebut terus berdasarkan data di atas. Jadi di sini terkait dengan informasi-informasi yang dibutuhkan sama si akunting dalam menyusun laporan keuangan. Laporan pertama kali kita susun adalah laporan laba rugi. Nah, sebelumnya laporan keuangan di sini yang diminta itu laporan itu semua ada 5 ya. Yang pertama itu laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua itu laporan perubahan modal atau laporan saldo laba atau laba ditahan. Kemudian ketiga laporan laba rugi. Yang keempat arus kas dan yang kelima CLK. Tetapi di sini yang diminta susunan laporan keuangan yang kita pelajari di sini hanya 3 laporan utama saja, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, laba rugi dan juga perubahan modal atau laba ditahan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan, yang pertama kali kita susun adalah penyusunan laporan laba rugi. Nah, setelah penyusunan laporan laba rugi selesai, dapat laba rugi bersihnya kan? Nah, laba atau rugi bersihnya itu nanti akan kita pakai dalam menyusun laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Nah, nanti modal akhir yang muncul di laporan perubahan modal atau laba ditahan akhir yang muncul, itulah yang kita sajikan, itulah yang kita masukkan ke laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi di bagian di sini, modal di bagian yang laporan neraca, modalnya itu bukan modal yang ada di soal ini ya. Ini modal awalnya saja. Tetapi yang kita pakai, yang kita sajikan di situ adalah modal akhirnya. Itu. Nah, kita mulai pilih-pilih dulu mana saja rekening-rekening tersebut yang masuk ke laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal. Kita mulai dari yang pertama, kas 7.138.000. Nah, kas itu adalah aset. Aset berarti muncul di laporan posisi keuangan. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Berarti beban sewa yang dibayar terlebih dahulu tetapi manfaatnya belum kita gunakan. Yang masih memiliki nilai manfaat. Berarti masuk ke beban? Bukan. Karena masih punya nilai manfaat dan belum kita gunakan ya nilai manfaatnya. Kita masukin ke aset. Yaitu sewa dibayar di muka. Yaitu bagian aset lancar. Kas juga sama aset lancar. Nah, nanti kalau udah jadi beban berarti munculnya beban sewa, bukan sewa dibayar di muka lagi. Nah, itu direalisasi per periodenya. Kemudian asuransi dibayar di muka juga sama. Berarti masuk ke aset bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perlengkapan kantor juga sama, masuk ke bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Kemudian peralatan kantor. Nah, peralatan kantor ini kan bagian aset juga ya, masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, tetapi peralatan kantor itu mempunyai kegunaan atau manfaat lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, berarti masuk ke laporan bagian aset, yaitu aset tidak lancar. Khususnya aset tetap berwujud. Kemudian kendaraan juga sama. Untuk kemudian yang berikutnya, hutang dagang. Hutang dagang berarti liabilitas ya, masuk ke laporan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca. Modal pemilik 42 juta. Nah, modal harusnya masuk ke posisi keuangan ya.
laporan neraca. Tetapi yang tadi saya sampaikan, untuk modal di laporan posisi keuangan itu modal akhir. Ini adalah modal awal perusahaan. Kita belum tahu modal akhirnya berapa, laba ruginya berapa, ada dividen atau ada preferred, kita nggak tahu. Ya, ini nanti akan kita pakai dalam menyajikan laporan perubahan modal. Preferred juga sama, preferred kan mengurangi modal. Nah, berarti masuk ke laporan perubahan modal. Kemudian pendapatan sewa taksi. Tuh, bentar yang ada motor lewat. Oke. Kemudian pendapatan sewa taksi. Nah, pendapatan berarti masuk ke laporan laba rugi. Yang ada di laporan laba rugi itu ada pendapatan dan juga beban. Beban gaji, pendapatan laporan laba rugi. Beban bahan bakar dan pemeliharaan, laporan laba rugi. Beban lain-lain, laporan laba rugi. Nah, di sini kan ada beban-beban. Urutannya bagaimana? Nah, sebenarnya itu urutannya itu berdasarkan ke rutinitasnya. Mana yang lebih rutin dikeluarkan untuk beban tersebutnya. Kita urutkan berdasarkan rutinitasnya. Tetapi untuk di soal pelatihan nanti, untuk ujian nanti, kalian urutkan berdasarkan urutan yang di soal saja. Kecuali beban lain-lain. Yang namanya beban lain-lain berarti kan itu yang terakhir ya. Nah, berarti yang punya beban lain-lain harus dimasukin di posisi paling bawah. Nah, beban lain-lain masuk ke laporan laba rugi. Kemudian beban sewa, beban asuransi juga sama, masuk ke laporan laba rugi. Nah, tadi yang apa? Sewa dan asuransi di muka. Nah, itu bukan beban, tetapi masuk ke aset. Kalau yang ini beban yang sudah direalisasi, yang nilai manfaatnya sudah digunakan. Kemudian beban perlengkapan kantor juga sama. Ya, tadi ada perlengkapan kantor. Ya, ini beban perlengkapan kantor. Berarti yang sudah digunakan, masuk ke laporan laba rugi. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor juga sama, beban penyusutan peralatan kantor. Kemudian di bawahnya ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, akumulasi penyusutan peralatan kantor ini bukan bagian dari beban ya. Bebannya itu yang di atas, beban penyusutan. Kalau akumulasinya itu pengalokasian harga perolehan menjadi bebannya. Nah, tadi sambil contoh misalnya saya punya kendaraan nilainya 10 juta. Saya estimasikan punya nilai manfaat punya umur manfaat 10 tahun dan tidak punya nilai sisa di akhir umur estimasi. Nah, berarti kan setiap tahunnya itu kan saya gunakan. Anggap aja laporan saya per tahun ya siklusnya. Nah, setiap tahun saya gunakan. Tahun pertama saya beli 10 juta di 1 Januari 2020 misalnya. Saya beli 10 juta. Di 31 Desember 2020 nilainya itu sebenarnya masih sama tidak 10 juta. Dia punya performa, punya manfaat yang setara tidak dengan 10 juta. Tentunya tidak kan, karena sudah kita gunakan kan. Nah, tadi saya estimasikan punya umur manfaat 10 tahun. Anggap aja saya pakai metode garis lurus. Berarti setiap tahunnya saya estimasi memiliki penggunaan penurunan nilai manfaat sebanyak 1 juta. 10 juta dibagi 10 tahun. Nah, di 1 tahun kemudian, berarti 31 Desember, harusnya nilainya bukan 10 juta lagi ya, tetapi menjadi 9 juta. Karena saya estimasikan punya umur ekonomi 10 tahun. Berarti ada penurunan nilai manfaat senilai 1 juta. Nah, bagaimana saya mencatat yang 10 juta ini berkurang 1 juta? Nah, itu yang dinamakan proses penyusutan, yaitu pengalokasian harga perolehan menjadi beban secara sistematis dan rasional sampai dengan akhir umur estimasi. Nah, saya melakukan penyusutan pengalokasiannya dengan cara membuat jurnal tambahan. Di jurnal penyesuaiannya itu mengakui adanya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Saya tidak mengurangi nilai kendaraannya, tetapi saya munculkan nilai pengurangnya, rekening pengurangnya, yaitu akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, setelah saya buat jurnal itu, berarti kan dari 10 juta, 1 juta sudah menjadi beban ya, yaitu beban penyusutan kendaraan. Ketampung di akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi ini mengurangi nilai 10 juta saya. Jadi 10 juta kendaraan, di bawahnya ada akumulasi penyusutan kendaraan 1 juta. 10 juta kurangi 1 juta, dapat nilai bukunya 9 juta. Di akhir umur estimasi, di akhir 31 Desember 2017, di tahun pertama. Tahun kedua juga terulang lagi, berarti saya susutkan lagi 1 tahun, berarti 1 juta lagi. Beban pada akumulasi, nilainya 1 juta. Nah, 1 jutanya ini menambah 1 juta yang sebelumnya di tahun pertama, menjadi 2 juta. Nah, bebannya tetap sama, tiap tahunnya muncul 1 juta. Nah, itu namanya proses penyusutan. Pengalokasian harga perolehan menjadi beban secara rasional dan juga sistematis terkait dengan aset berwujud. Gitu. Jadi akumulasi penyusutan peralatan kantor bukan di laporan laba rugi, melainkan di laporan di laporan posisi keuangan, yaitu di bagian aset, yaitu aset tetap di bawah peralatan itu, bersifat mengurangi nilai dari peralatan. Nah, sama halnya juga beban penyusutan kendaraan, berarti masuk ke beban laporan laba rugi. Sedangkan akumulasi penyusutan kendaraannya muncul di laporan posisi keuangan, di bagian aset tetap, bersifat mengurangi nilai dari kendaraan itu yang telah dicatat. Kemudian gaji yang masih harus dibayar. Gaji yang masih harus dibayar ya, bukan beban gaji ya. Nah, gaji yang masih harus dibayar berarti gaji yang belum kita bayar. Muncul yang namanya hutang gaji. Jadi gaji yang masih harus dibayar sama dengan hutang gaji. Nah, hutang berarti muncul di laporan posisi keuangan, yaitu di bagian liabilitas atau kewajiban atau hutang. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang sudah selesai masih harus diterima. Berarti
muncul yang atau sebutan lainnya adalah piutang usaha. Nah, piutang usaha muncul di mana? Muncul di laporan posisi keuangan, yaitu bagian aset-aset lancar. Bukan di pendapatan ya. Pendapatan itu pendapatan toh. Kalau pendapatan masih diterima berarti sudah kita catat sebagai pendapatan, tetapi belum tertagih. Ini yang belum tertagih, yang kita sebut sebagai piutang usaha. Nah, sudah dikelompokkan, baru kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Wih, susun. Oke, jadi laporan laba ruginya ngecek ya, cering gitu. Nah, ini bentuk susunan laporan laba ruginya ya. Maaf ya kurang rapi ya, karena papan tulisnya terlalu kecil, juga tulisan saya kurang bagus juga. Dari tahun ke tahun makin jelek tulisan saya. Nah, ini bentuk dari laporan laba rugi dari PT Taksi Ngebut Terus ya. Sorry, bukan PT. Ini dari usaha jasa taksi ngebut terus. Nah, di sini ada, nah untuk judulnya, judul laporannya itu yang pertama itu ada nama perusahaannya, yang kedua nama laporannya yaitu laporan laba rugi, dan juga periodenya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Nah, ini udah pakem dari laporan laba rugi. Kemudian untuk laporan laba rugi kita menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan ya, di mana dicari laba rugi bersihnya itu berapa, apakah mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Nah, untuk mencari kinerjanya, untuk mengetahui kinerjanya, nah diselisihkanlah antara total pendapatan perusahaan dikurangi dengan beban usahanya. Total pendapatan usaha dari Taksi Ngebut Terus berupa pendapatan sewa sebanyak 24.460.000 dikurangi dengan beban usahanya. Beban usahanya kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 beban ya. Dari beban gaji 6.860.000, beban bahan bakar dan minyak 4.134.000, kemudian ada beban sewa 500.000, beban asuransi 180.000, perlengkapan kantor, beban perlengkapan kantor 200.000, beban penyusutan peralatan kantor 330.000, beban kendaraan 4.500.000, dan terakhir beban lain-lain 2.158.000. Nah, di sini posisi terakhirnya itu beban lain ya, beban lain-lainnya di bagian terakhir. Nah, untuk urutannya tinggal disesuaikan dengan soal saja, ikutin urutannya, kecuali beban lain-lain wajib ditaruh paling bawah gitu. Dia total beban usaha ada 18.862.000, pendapatan 24 juta, bebannya 18 juta, berarti pendapatan lebih besar dari bebannya, berarti perusahaan mengalami laba, mendapatkan laba sebesar 5.568.000. Nah, beda halnya kalau pendapatannya lebih kecil dari bebannya, berarti kerugian. Tetapi yang Taksi Ngebut Terus ini pendapatannya 24.460.000, labanya beban usahanya 18.862.000, berarti perusahaan mendapatkan laba di tahun 2017 sebanyak 5.558.000. Nah, ini bentuk sederhana dari laporan laba rugi. Ya, ini kebetulan informasinya usahanya itu dalam usaha yang kecil ya, yang sederhana saja. Nah, biasanya ini di bawahnya itu ada pendapatan dan beban di luar usaha lagi, ada beban bunga, beban pajak segala macam, baru dapat yang namanya laba bersih. Maka dari itu ya di sini saya tidak tulis laba bersih, saya yang menulis laba usaha gitu. Tetapi ya di informasi soal cuma segini doang bebannya, ya kita masukin beban-bebannya. Ini udah mewakili laba bersihnya. Tetapi secara realnya perusahaan besar tidak seperti ini laporannya. Di bawahnya itu masih ada pendapatan dan beban di luar usaha, ada beban bunga, ada beban pajak, baru dapat di bawahnya laba bersih. Cuma ini kan soal yang sederhana, beban-bebannya hanya beban usaha, berarti laba bersihnya ya sama dengan laba usahanya, yaitu sebesar 5.598.000. Oke, laporan yang pertama. Setelah ini selesai, laporan laba rugi selesai, kita lanjut ke penyusunan laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Di mana laba bersih yang 5.598.000 ini, 598.000 ini kita bawa ke laporan perubahan modal. Kita munculkan laba rugi bersihnya di situ. Baru kita dapat modal akhir. Jadi di laporan perubahan modal kita munculkan modal awalnya berapa, ditambah atau dikurangi dengan beban atau kerugian perusahaan selama periode itu. Berarti di sini laba ya, berarti menambah. Kemudian dikurangi dengan preferred atau dividen. Kebetulan ini perusahaan kecil, ya kita catatnya ya berarti prefer, nggak ada dividen. Kalau dividen itu untuk yang perseroan terbatas gitu. Baru dapat modal akhirnya. Kita buat modal akhirnya, laporan modal akhirnya, laporan perubahan modalnya. Oke, ini bentuk dari laporan perubahan modalnya. Oh ya, sorry ya, tadi suaranya agak dengung-dengung karena saya lupa aktifkan. Maaf untuk yang tadi yang penyampaian laporan laba rugi agak kurang jelas suaranya. Ya, saya mau retake kembali, kelamaan jadinya. Karena saya keburu waktu juga mau ngejar materi untuk kalian juga kan, setiap minggunya saya update terus gitu. Ya, yuk lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, ini bentuknya sama, untuk judulnya itu sama seperti laporan laba rugi, cuma bedanya itu jenis laporannya aja yang kita tulis. Untuk pertama sama, tulis nama perusahaannya Taksi Ngebut Terus, yang kedua tulis nama laporannya yaitu laporan perubahan modal. Dan yang ketiga untuk tulis periodenya sama dengan untuk yang laporan laba rugi, laporan laba rugi.
yaitu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Nah, di sini kita tulis dulu modal awalnya. Modal awalnya ada di soal tadi, yaitu 42 juta. Dia 42 jutanya bukan di laporan neraca atau posisi keuangan ya, muncul di laporan perubahan modal. Yang muncul di laporan neraca ini modal akhir yang kita cari ini. Ini yang kita pakai dalam menjadikan laporan posisi keuangan nanti. Nah, modal awalnya 42 juta. Laba rugi bersihnya ditambah laba atau rugi bersih. Kalau laba berarti ditambah, kalau rugi berarti dikurangi. Tadi di laporan laba rugi, laba atau rugi? Dapat laba ya, yaitu 5.598.000. Kemudian ada prive tidak? Nah, ini kebutuhan perusahaan bukan PT, berarti kita pakai prive, pengambilan pribadi dari si pemilik. Nah, ada prive sebanyak atau senilai 4.400.000. Karena prive bersifat mengurangi, untuk membedakan tanda bertambah ataupun berkurang, berarti untuk prive yang berkurang kita kasih tanda kurung. Nah, tanda kurung itu berarti menandakan bersifat mengurangi. Sama seperti yang tadi, total beban usaha kan saya kasih tanda kurung ya. Berarti itu mengurangi pendapatan. Nah, labanya 5.590.000, privenya itu 4.400.000. Berarti secara keseluruhan ada penambahan atau pengurangan? Berarti ada penambahan sebesar 1.198.000. Ya, kalau pengurangan berarti itu ya tanda kurung ya di dalamnya ya, di mana labanya lebih kecil dari prive. Kalau ini kan labanya lebih besar dari prive, berarti menambah modal. Kalau rugi berarti rugi ditambah prive dapat berapa, mengurangi modal. Berarti di sini ada tanda kurungnya gitu. Nah, ini ada penambahan 1.198.000 didapat dari laba bersih 5.598 kurangi dengan prive 4.400. Nah, 1.198.000 ini menambah modal awal menjadi modal akhirnya 43.198.000. Oke, selesai laporan perubahan modalnya. Simple ya untuk yang perubahan modal ya. Nah, modal akhir ini yang kita gunakan, yang kita pindahkan ke laporan neraca di bagian ekuitas, yaitu modal si pemilik. Nah, jangan lupa biasanya untuk yang di akuntansi, untuk menandakan perhitungan akhirnya dapat berapa dikasih 2 garis bawah ya. Nah, saya nggak tahu itu wajib atau tidak. Ya, untuk mempercantik benar, kita kasih 2 garis di bawah, biar jelas, oh perhitungan dari perubahan modal, nilai akhirnya 43.198.000. Yang tadi laba rugi juga sama, ada laba usaha atau laba bersihnya 5.598.000. Saya juga kasih garis 2 ya, untuk menyatakan kalau perhitungannya selesai. Ya, laporan perubahan modal selesai, kita lanjut ke laporan yang ketiga, laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan arus kasnya tidak kita bahas ya, karena kita bahas di sini hanya 3 laporan, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Arus kas itu sebenarnya ada aktivitas lagi, ada informasi-informasi lain lagi selain data yang ada di soal. Jadi nggak bisa kita gunakan untuk menyusun laporan arus kasnya. Gitu. Nah, kemudian CLK juga sama, tidak bisa kita jabarkan secara perhitungan ini di jawaban soal ini, karena kalau CLK itu ada informasi lebih lanjut lagi terkait dengan laporan laba rugi, laporan neraca, laporan posisi laporan perubahan modal maupun arus kas. Jadi kita cukup mengerjakannya sampai dengan laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga posisi keuangan atau neraca. Oke, lanjut ke laporan posisi keuangan. Lanjut ke laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, ini bentuk laporan posisi keuangannya sudah saya isi terkait dengan rekening-rekening baik aset, liabilitas maupun ekuitas. Nah, cuma angka nominalnya saja yang belum saya isi. Untuk yang pertama, kita isi dulu nama perusahaannya, taksi ngebut, terus kemudian nama laporannya, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk periodenya kita tulis per 31 Desember 2017. Di sini bukan untuk bulan atau untuk tahun yang berakhir ya, tetapi per 31 Desember 2017. Nah, ini maksudnya menyatakan jumlah-jumlah aset dan juga nilai dari aset, liabilitas maupun ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 ya. Jadi informasi terkait dengan laporan posisi keuangan baik dari aset, liabilitas sampai ekuitas itu menunjukkan nilai yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, jadi pakai periodenya kita tulis per 31 Desember 2017. Nah, kita mulai dari aset dulu. Nah, di sini kan nilai-nilainya sudah ada, tinggal kita kelompokkan mana yang terkait dengan aset, liabilitas maupun ekuitas. Tadi sudah kita bahas, sudah kita kelompokkan masing-masing baik ke laporan laba rugi itu pendapatan dan beban, kemudian laporan perubahan modal itu terkait dengan modal awal, kemudian prive dan laba rugi bersihnya. Kemudian untuk yang laporan laba posisi keuangan, nah ini terkait dengan aset, liabilitas dan ekuitas. Kita mulai dari aset dulu. Nah, di aset ini ada dibagi menjadi 2 kategori, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Tidak lancarnya itu berupa apa? Yaitu aset tetap berwujud.
yaitu ada kendaraan dan juga peralatan. Kita mulai dari aset lancarnya dulu. Di sini ada kas tercatat senilai 7.138.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka. Nah, kita untuk aset lancar ini kita urutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Paling gampang dikonversikan menjadi kas. Itu yang mana? Nah, di sini ada sewa dibayar di muka ya. Sebenarnya ada satu, sebelum sewa dibayar di muka harus ada satu lagi, yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang usaha sebesar 160.000. Kemudian baru sewa dibayar di muka 100.000. Asuransi dibayar di muka 60.000. Nah, ini biaya-biaya yang masih memiliki nilai manfaat di masa akan datang. Maka dari itu dikategorikan sebagai aset, yaitu biaya dibayar di muka. Kemudian ada perlengkapan kantor 50.000. Masih ada yang lain? Udah, itu aja. Untuk total aset lancarnya itu sebesar, tinggal dijumlahkan ya, 7.138.000, kemudian ditambah 160.000, ditambah 100.000, ditambah 60.000 dan 50.000. Dapat total aset lancar 7.508.000. Nah, aset lancar ini terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan di mana nilai manfaatnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau yang lebih dari 1 tahun kita masuk ke aset tidak lancar. Di soal ini ada kendaraan dan peralatan kantor, yaitu aset tidak lancar terkait dengan aset tetap berwujud. Untuk kendaraannya dapat di soal berapa nilainya? Itu ada 40 juta. Nah, kendaraan ini sudah disusutkan, berarti sudah digunakan 1 tahun. Ya, ini kebetulan tahun pertama ya, baru disusutkan 1 kali. Nah, tadi di soal ada akumulasi penyusutan kendaraan senilai 4.500.000. Nah, tadi yang saya sampaikan 4.500.000 penyusutan ini, akumulasinya ini mengurangi nilai dari kendaraan. Kendaraan 40 juta sudah digunakan 1 tahun, disusut 4.500.000. Berarti pada akhir tahun pertama di 31 Desember 2017, perusahaan memiliki nilai buku atas kendaraan senilai 35.500.000. Sama halnya juga peralatan kantor. Peralatan kantor tercatat 3.600.000. Sudah disusutkan 1 kali, akumulasi penyusutannya itu 330.000. 3.600.000 kurangi dengan akumulasi penyusutan 330.000 dapat nilai buku dari peralatan kantor senilai 3.270.000. Jadi total asetnya yaitu nilai buku dari peralatan kantor ditambahkan dengan nilai buku dari kendaraan dapat 38.770.000. Total aset yaitu aset lancar ditambahkan dengan total aset tetap berwujud dapat total asetnya 46.278.000. Nah, ini kurang jelas ya tulisan saya karena papan tulisnya agak kecil. Nanti saya akan kirimkan kunci jawabannya, tinggalkan cocokin saja angka-angkanya. Oke, selesai dapat total aset 46.278.000. Lanjut ke liabilitas. Nanti total liabilitas ditambahkan dengan modal itu harus sama dengan total aset gitu. Kemudian di bagian liabilitasnya, kebetulan di soal ini cuma ada 2 hutang ya, hutang dagang dan juga hutang gaji atau gaji yang masih harus dibayar. Hutang dagang dan juga gaji yang masih harus dibayar itu adalah kategori untuk liabilitas lancar. Ya kebetulan tidak ada hutang jangka panjangnya, ya kita nggak usah munculkan rekening yang ada saja, yaitu terkait dengan kewajiban lancar atau liabilitas lancarnya. Di sini ada hutang dagang sebesar 3.050.000 dan juga gaji yang masih harus dibayar sebanyak 30.000. Tinggal ditotalkan. Jadi total liabilitas yaitu hanya liabilitas lancar dapat 3.080.000. Selesai untuk hutangnya. Nah, ini semua terkait dengan diikutin aja soal-soal yang informasi yang ada di soal. Kemudian yang liabilitas sudah, lanjut ke modal. Nah, modalnya ini di soal kan 42 juta. Kita bukan tulis 42 juta di sini ya. 42 juta itu modal awalnya yang kita masukin di laporan perubahan modal. Yang kita masukin di nilai modal yang kita masukkan pada laporan posisi keuangan, yaitu modal akhirnya yang ada di laporan perubahan modal. Tadi berapa nih modal akhirnya? Yaitu 43.198.000. Nah, modalnya 43.198.000 ditambahkan dengan total liabilitasnya 3.080.000. Dapat total kewajiban atau total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 46.278.000 sama dengan total asetnya. Nah, oke, ini jawaban untuk laporan posisi keuangannya.
Jadi untuk soal 5 itu sudah kita bahas semua. Laporan laba ruginya sudah. Tadi dapat laba 5.598.000. Kemudian laporan perubahan modalnya juga sudah. Dapat modal akhir 43.198.000. Dan juga laporan posisi keuangannya juga sudah. Di mana total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitasnya. Yaitu sebesar 46.278.000. Nah, untuk asetnya itu terdiri dari dua, ada aset lancar dan juga aset tidak lancar, yaitu aset tetap berwujudnya. Sedangkan untuk liabilitas hanya ada satu, yaitu liabilitas lancar, yang meliputi hutang dagang dan gaji yang masih harus dibayar. Dan modal akhirnya 43.198.000. Oke. Selesai untuk jawaban soal nomor 5. Kemudian soal 3. Nah, soal 3 ini terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Oke, kita baca dulu soalnya. Tuan Peps mendirikan perusahaan Binatu dengan nama Peps Clean and Dry. Binatu itu ya kurang lebih kayak laundry ya maksudnya ya. Pada tanggal 3 Januari 2015 didirikan suatu perusahaan di 3 Januari 2015. Pendapatan perusahaan berasal dari pemberian jasa pencucian pakaian baik secara kredit maupun tunai. Jadi di sini ada pemberian jasa baik secara kredit maupun tunai. Di bawah ini transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2015. Ada A sampai J, berarti ada 10 transaksi. Yang diminta, buatlah persamaan dasar akuntansi untuk transaksi-transaksi di atas. Yang kedua, buatlah laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca atau posisi keuangan. Yang ketiga, neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk yang pertama, itu kita buat persamaan dasar akuntansinya. Kurang lebih seperti ini bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Jadi buat kolom-kolom. Kolom pertama itu ada kolom tanggal, itu tanggal transaksinya. Kemudian yang kedua itu ada kolom aset. Kolom aset di sini ada terbagi lagi menjadi 1, 2, 3. Ada 3 kolom ya, yaitu kolom kas, piutang usaha, dan perlengkapan kantor. Karena 3 rekening ini, 3 akun ini muncul di transaksi yang soal 3 ini. Nah, berapa jumlah kolom aset ya tergantung yang soalnya, tergantung informasi di soal ya. Bisa aja 2 rekening, bisa aja 3, 4 ataupun 5. Ini kebetulan udah saya filter, udah saya cek kembali. Ternyata di sini untuk kolom aset kita gunakan 3 rekening, yaitu rekening kas, perlengkapan kantor, dan juga piutang usaha. Nah, kas, piutang usaha, dan perlengkapan kantor. Berarti ini masuk ke kategori aset lancar atau tidak lancar. Yaitu aset lancar. Aset tidak lancarnya kebetulan di sini tidak ada beli peralatan maupun mesin. Ya, jadi tidak ada aset tidak lancarnya. Semuanya itu aset lancar. Kemudian kolom yang kedua, setelah aset itu ada liabilitas dan ekuitas. Yang aset ini yang ada di sebelah kiri ya, sedangkan liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Untuk liabilitas kebetulan juga cuma ada satu, yaitu piutang usaha. Kemudian untuk ekuitasnya juga ada satu, karena ini perusahaan perseroannya cuma ada satu ya. Perusahaan perseorangan, perusahaan jasa perseorangan ya, berarti modalnya cuma ada satu, yaitu modal Tuan Pepsnya. Kemudian kolom terakhir ini keterangan. Keterangan ini untuk mengisi keterangan-keterangan terkait dengan transaksi yang ada. Nah, biasanya keterangan yang digunakan dalam persamaan dasar akuntansi untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi rekening modal. Ya, pendapatan, beban, investasi, semuanya kita isi keterangannya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memudahkan si akunting untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Ya, kalau di sini udah ada pendapatan, beban, nah tinggal ambil aja keterangan yang di sini kan. Kita filter aja langsung di bagian keterangan ini. Nah, sebenarnya dalam pembuatan laporan keuangan bukan dari persamaan dasar akuntansi ke laporan keuangan ya, tetapi laporan keuangan itu muncul dari satu siklus akuntansi. Mulai dari transaksi, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, dari transaksi, jurnal, posting buku besar, neraca saldo, AJP, neraca saldo setelah penyesuaian, baru disusun laporan keuangan kita. Nah, kebetulan ini terkait dengan persamaan dasar akuntansi ya, biar ini langsung lanjut ke penyusunan laporan keuangan ya, untuk memudahkan kita agar lebih memahami, mengerti konsep dari persamaan dasar akuntansi dan konsep dari laporan keuangan. Itu terdiri dari apa saja, bagaimana penyusunannya, unsur-unsurnya itu apa saja, itu aja ya. Jadi ini terkait dengan soal nomor 3. Oke, kita mulai dari transaksi yang A. Yang A, Tuan Peps menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan dalam bentuk rekening koran atas nama Peps Clean and Dry sebesar 100 juta sebagai investasinya di perusahaan. Berarti transaksi A, si Tuan Peps menyetorkan investasi dengan membuka suatu rekening koran senilai 100 juta. Di transaksi A, ini nggak ada tanggalnya, berarti kita isi berdasarkan nomor transaksinya. Di transaksi A, si Tuan Peps membuka usaha barunya, yaitu Peps Clean and Dry, dengan menyetorkan sejumlah uang sebesar 100 juta. Berarti di sini ada dua unsur yang mempengaruhi, yaitu unsur aset dan juga ekuitas. Aset di mana kas bertambah 100 juta,
Kemudian modal bertambah 100 juta. Keterangannya kita isi investasi tambahan. Piutang tidak berpengaruhi, perlengkapan kantor tidak, utang usaha juga tidak. Itu yang A. Lanjut ke yang B. Yang B, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 75 juta. Nah, membeli perlengkapan secara tunai. Berarti dari kas 100 juta ini kita pakai untuk beli perlengkapan. Jadi dari transaksi yang kedua, unsur yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi yaitu hanya aset, di mana ada aset yang bertambah dan juga aset yang berkurang. Yaitu aset yang bertambah adalah perlengkapan kantor sebesar 75 juta. Perlengkapan kantor bertambah, kas berkurang. Kita kasih tanda kurung 75 juta agar menandakan bahwa transaksi ini di kas ini 75 juta ini dikurangi. Ya. Oke. Piutang sah tidak berpengaruh, liabilitas tidak, modal juga tidak. Keterangan perlu diisi tidak, semua bebas, yang mau isi boleh, nggak mau juga boleh. Cuma saya memprioritaskan untuk mengisi transaksi yang berkaitan dengan rekening modal. Gitu. Kemudian yang C, membayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 15 juta. Membayar sewa kantor untuk bulan Januari. Ini bulan Januari ya. Berarti langsung habis ya, langsung digunakan. Manfaatnya langsung habis di bulan Januari. Otomatis kita mengakuinya itu sebagai beban usaha, yaitu beban sewa. Kita bayarnya secara tunai. Berarti yang C ini ada kas yang berkurang untuk pembayaran biaya sewa, beban sewa, yaitu sebesar 15 juta. Mengurangi. Mengurangi apa? Yaitu mengurangi rekening modal 15 juta. Untuk pembayaran apa? Di keterangannya kita isi sebagai beban sewa. Kemudian yang D. Membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 25 juta. Tadi kita beli secara tunai, sekarang kita belinya itu secara kredit 25 juta. Berarti kas tidak berkurang. Kemudian piutang usaha tidak berpengaruh juga ya. Perlengkapan kantor yang bertambah yaitu sebanyak 25 juta. Hutang bertambah 25 juta. Modal tidak berpengaruh. Gitu. Jadi di sini ada dua unsur yang disebabkan, yaitu unsur aset terkait dengan perlengkapan kantor bertambah 25 juta dan juga liabilitas bertambah 25 juta. Kemudian yang E, diterima pendapatan atas pencucian setelah selesai yang telah selesai untuk 2 minggu pertama sebesar 35 juta secara tunai. Diterima pendapatan secara tunai. Berarti kas bertambah. Senilai 35 juta. Tidak ada tanda kurungnya. Piutang usaha bukan, karena kita langsung terima tunai pendapatannya. Kita akui sebagai pendapatan jasa. Pendapatan jasa mempengaruhi rekening modal. Menambah atau mengurangi? Menambah. Catat sebagai pendapatan jasa. Ini yang E. Kemudian lanjut ke yang F. Yang F, membayar gaji untuk 2 minggu pertama 10 juta. Bayar gaji, berarti beban gaji. Di sini bayar gaji kas berkurang sebesar 10 juta. Kemudian modal juga berkurang 10 juta. Catat sebagai beban gaji. Di situ yang G. Membayar hutang atas pembelian perlengkapan sebelumnya sebesar 17.500.000. Sebelumnya kita ada hutang 25 juta. Kita bayar sebagian yaitu sebesar 17.500.000. Berarti di sini ada dua unsur yang mempengaruhi, di mana aset berkurang yaitu kas karena kita bayar, hutang berkurang juga yaitu sebesar 17.500.000. Berarti di sini yang G. Kas berkurang 17.500.000, hutang juga berkurang 17.500.000. Lanjut yang H. Pendapatan atas pencucian yang sudah selesai untuk 2 minggu berikutnya sebesar 20 juta. Belum diterima. Nah, di sini ada suatu pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi belum kita terima. Uangnya belum kita terima. Ada pendapatan ya, sudah kita selesaikan, kita akui sebagai pendapatan, belum diterima. Berarti kita tampung dulu ke piutang usaha. Berarti di sini yang H, di sini ada piutang bertambah sebesar 20 juta. Kas tidak berpengaruh, perlengkapan kantor tidak berpengaruh, hutang juga tidak, modal bertambah yaitu pendapatan sebesar 20 juta. Akui sebagai pendapatan jasa. Ini yang H. Ini enggak muat lagi tapi sapak-sapaksain ya. Biar nampak semuanya. Kalau hapus nanti nggak kelihatan yang lain, yang sebelum-sebelumnya. Lanjut, yang I, perlengkapan tersisa sampai akhir bulan sebesar 76 juta. Sebelumnya
terkait dengan perlengkapan kantor ada 2 kali pembelian, yaitu tanggal yang B dan juga poin D. Yang B 75 juta, yang D 25 juta. Berarti total perlengkapan yang tersedia di bulan Januari ada 100 juta. Dari 100 juta yang tersisa di informasi poin I, itu ada tersisa 76 juta. Dari 100 juta tersisa 76 juta. Berarti 100 juta ini sudah ada yang telah kita pakai, sudah habis dipakai, atau nilai manfaatnya sudah habis digunakan, yaitu selisihnya 100 juta kurangi dengan sisanya 76 juta. Berarti ada pemakaian perlengkapan sebanyak 24 juta. Berarti 100 juta ini nggak bermuncul lagi dong, harus sisa 76. Berarti berapa harus kita kurangi? Perlengkapannya itu harus kita kurangi sebanyak 24 juta. Kita akui sebagai apa? Karena sudah digunakan, habis pakai, sudah tidak punya nilai manfaat di masa akan datang lagi. Berarti kita tampung, kita akui sebagai beban yang mengurangi modal. Berarti yang ini perlengkapan kantor berkurang 24 juta dan juga modal berkurang 24 juta. Akui sebagai beban perlengkapan. Ya. Yang I. Kemudian yang J. Ini agak saya masukin ya, saya paksa masuk karena kalau saya hapus tanggung lagi. Jadi ya nanti kan cocokin saja dengan kunci jawaban yang saya kirim nanti di Google Classroom. Yang J yang terakhir, Tuan Peps mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadinya 9.500.000. Berarti di sini kas berkurang 9.500.000, 9,5 juta berkurang. Kemudian untuk keperluan pribadi kita sebut sebagai prive. Nah, prive ini langsung mengurangi nilai dari modal, berkurang 9,5 juta. Di keterangannya kita catat sebagai prive. Gitu. Nah, berarti ini terkait dengan prive, bukan beban ya, tetapi prive. Nanti kita masukin ke laporan perubahan modalnya nanti. Nah, berikut ini semua transaksi dari A sampai Z yang sudah kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, nanti tinggal dijumlahkan A sampai J sudah, kita jumlahkan kas yang tersisa berapa. Kemudian piutang yang masih ada berapa, perlengkapan kantor yang tersisa berapa, apakah sama dengan tadi di soal, di poin I tadi. Kemudian hutang usaha, 25 juta, balikin 17,5 juta, sisa berapa. Kemudian modal akhir juga berapa. Modal akhir ini didapat dari investasi awal, ditambahkan pendapatan, kurangi beban, dan juga prive yang ada di kolom modal ini. Tinggal dijumlahkan nanti semua. Ya. Oh ya, terkait dengan kop judulnya, untuk persamaan dasar akuntansi kan bukan suatu laporan ya, tetapi itu konsep penerapannya. Ini dibuat agar kita mengerti bagaimana konsep dari akuntansi ini, persamaan dari persamaan dasar akuntansi ini. Jadi untuk kopnya itu tidak ada aturan baku ya, beda halnya kalau laporan keuangan terkait dengan laporan neraca, atau posisi keuangan, kemudian laba rugi, perubahan modal, CALK, arus kas, itu untuk kop judulnya itu ada aturan bakunya, bagaimana penulisannya. Tetapi untuk persamaan dasar akuntansi tidak ada aturan bakunya. Jadi bebas, kamu mau informasikan di kop judulnya bagaimana, bebas. Ya, seperti biasa ya, kalau menurut saya bagusnya kita tulis nama perusahaannya, terus tulis nama laporannya yaitu persamaan dasar akuntansi, atau nama kertas kerjanya yaitu persamaan dasar akuntansi. Kemudian untuk periodenya ya bebas, tidak harus untuk tahun yang berakhir atau per 31 Januari 2015, nggak perlu, bebas, kayak mau tulis bagaimana terserah, saya nggak mempermasalahkan hal seperti itu. Jadi kamu mau tulis Januari 2015 juga nggak masalah ya. Beda halnya kalau laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu ada aturan bakunya yang harus kita ikuti. Oke, tinggal dijumlahkan masing-masing kolom terkait dengan aset, yaitu ada kas, piutang usaha, dan perlengkapan kantor, kemudian liabilitas terkait hutang usaha, dan juga ekuitas yaitu modal dari si Tuan Peps-nya ini. Tinggal dijumlahkan. Nanti dilihat antara aset dengan liabilitas ekuitas itu harus seimbang. Oke. Karena sudah tidak muat, jadi saya hapus saja ya. Kita hitung satu-satu. Mulai dari kas. Berarti kasnya itu ya totalin. Tang yang A 100 juta, kurangi 75, kurangi 15 juta, ditambah 35 terkait dengan pendapatan, jasa, kemudian kurangi 10 juta, kurangi dengan pembayaran hutang 17,5 juta, dan juga pengambilan pribadi dari si Tuan Peps-nya itu 9,5 juta. Dapat total kas di akhir periode sebesar berapa? 8 juta. Ya, ini saya singkat aja, 3 nolnya saya hilangkan biar tidak makan banyak posisi tempat. Kemudian piutangnya. Untuk piutangnya cuma ada satu ya, ada pendapatan yang belum diterima. Belum diterima sama si Tuan Peps ini untuk usahanya, yaitu sebesar 20 juta. Kemudian perlengkapan kantor yang 100 juta, kita gunakan 24 juta, sudah habis dipakai, sisa 76 juta. Sama seperti yang ada di poin I tadi, sisanya itu 76 juta.
Beda halnya kalau informasinya telah digunakan ya. Kalau telah digunakan berarti itu yang terpakai. Tetapi yang tadi diinformasikan diinformasikan tersisa. Berarti yang kita cari yang terpakainya itu berapa. Gitu. Kemudian hutang usaha 25 juta terkait dengan pembelian perlengkapan kantor sudah kita lunaskan 17,5 juta. Berarti sisa berapa? 7 juta 500. 7 juta 500. Kemudian modal tuan persnya. Berarti dari 100 juta investasi awal ditambahkan dikurangi dengan beban sewa 15 juta. Tambahkan pendapatan jasa di 2 minggu pertama 35 juta, kurangi dengan beban gaji 10 juta. Kemudian ditambahkan lagi pendapatan jasa yang belum diterima 20 juta. Dan juga beban perlengkapan 24 juta serta pengambilan pribadi sebesar 9 juta 500 ribu. Dapat modal akhirnya yaitu 96 juta 500. Nah, udah simbang belum? Kita coba totalin total aset. Ini ditotalkan. Total asetnya berarti kas ditambah piutang usaha ditambah perlengkapan kantor. Dapat 104 juta. Ini saya kasih garis 2 ya. Kemudian untuk total hutang dan total modalnya, total liabilitas dan total modalnya juga harusnya sama ya. 104 juta 500. 104 juta, sorry. Ya, total asetnya 104 juta sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas 104 juta. Selesai persamaan dasar akuntansinya. Tinggal lanjut ke laporan keuangan. Nah, terkait dengan laporan keuangan yang diminta di sini adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca. Oke, untuk penjelasan secara rincinya tidak saya jelaskan lagi di papan tulis ya. Ini kurang lebih sama seperti yang taksi ngebut terus punya. Jadi saya jelaskan secara lisan saja. Jadi untuk yang laporan laba rugi ya, yang tadi, yang modalan tadi, yang kita bikin keterangan tadi kan ada pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban kita masukkan, kita pindahkan ke laporan laba rugi. Di mana pendapatan jasanya ada 2 kali ya, yang diterima tunai dan juga yang belum kita terima, yaitu 35 juta tambah 20 juta. Total pendapatan jasanya ada 55 juta. Kemudian kurangi dengan beban usahanya. Beban usahanya tadi ada beban sewa, ada beban gaji, dan juga beban perlengkapan. Tinggal ditotalkan, berarti beban sewa 15 juta ditambah beban gaji 10 juta, sama tambahkan lagi beban perlengkapan 24 juta. Total beban usaha 49 juta. Tadi pendapatan 55 juta, kurangi dengan beban usaha 49 juta, dapat laba usahanya 6 juta. Nah, kebetulan di sini tidak ada pendapatan dan beban di luar usaha, berarti laba usahanya itu sama dengan laba bersih, yaitu 6 juta. Nah, 6 juta ini kita pindahkan ke perhitungan di laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal berarti modal awalnya. Kebetulan di sini baru tahun pertama ya, jadi tidak ada modal awal. Kan baru didirikan di Januari 2015. Otomatis di 1 Januari nggak ada modal awalnya dong. Berarti modal awalnya itu sama dengan 0. Ditambahkan dengan ada investasi awal, yaitu 100 juta. Kemudian ada laba yang tadi 6 juta. Kemudian ada prefer. Nah, kebetulan di sini di perusahaan yang ini, yang soal 3 ini ada prefer sebesar 9.500.000. Berarti modal awalnya 0, ditambahkan dengan investasi awal dan juga laba bersih dikurangi dengan prefer. Berarti dapat modal akhirnya 96.500.000. Nah, 96.500.000. Modal akhirnya harus sama dengan yang ada di persamaan dasar akuntansi bagian ekuitas ya, yaitu 96.500.000. Nah, 96.500.000 ini kita pindahkan ke laporan posisi keuangan atau neraca. Di neraca ini kita lanjut ke laporan neraca. Nah, di laporan neraca berarti yang kita sajikan pertama semua data yang ada di persamaan dasar akuntansi, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, dari aset yang di sebelah sisi kiri ada aset. Nah, asetnya itu ada kas, piutang usaha, dan perlengkapan kantor. Di mana 3 rekening ini semuanya itu adalah kategori atau klasifikasi untuk aset lancar. Jadi ada kas 8 juta, piutang usaha 20 juta, dan perlengkapan kantor 76 juta. Kebetulan di soal ini tidak ada aset tidak lancar ya, tidak ada aset tetap berwujudnya. Semuanya itu berupa aset lancar. Jadi total aset lancarnya itu sama dengan total asetnya, yaitu 104 juta. Setelah aset selesai, lanjut ke sebelahnya, yaitu di sisi kanan. Ada liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitasnya berarti cuma ada satu juga, yaitu utang usaha 7.500.000. Dan juga untuk modalnya, yaitu modal tuan PEPS, yaitu 96.500.000. 96.500.000 didapat dari laporan perubahan modal tadi ya. Total hutang cuma ada satu, modal juga ada satu, yaitu modal tuan PEPS. Jadi total liabilitas 7.500.000 ditambahkan dengan modal akhir dari tuan PEPS 96.500.000 dapat
total liabilitas dan ekuitas sebesar 104 juta, sama dengan total asetnya 104 juta. Nah, untuk bentuk laporannya, jawabannya itu nanti akan saya kirimkan di Google Classroom ya, kan tinggal cocokin saja. Tinggal dipelajari lebih lanjut, dipahami lebih mendalam lagi. Gitu. Oke, selesai untuk soal nomor 3. Kemudian soal 6. Soal 6 ini ada Nyonya Lin, seorang admin pembukuan dari Sankuli Company SPA. SPA itu jenis perusahaan dari negara Italia. Ya, kalau di Indonesianya ya perseroan atau PT. Nah, si Nyonya Lin ini telah mencoba untuk membuat laporan posisi keuangan dari Sankuli Company SPA. Nah, berikut di bawahnya adalah laporan posisi keuangan yang telah dibuat oleh si Nyonya Lin. Di sini ada kopnya, kop judulnya, kop judul laporannya, kemudian ada bagian aset dan liabilitas. Di sini ada aset, kemudian liabilitasnya. Kemudian yang diminta kepada kita untuk melakukan pengkoreksian atas laporan posisi keuangan menjadi laporan posisi keuangan yang benar. Berarti yang di atas ini masih ada beberapa hal yang keliru. Oke, kita mulai dari asetnya dulu. Di sini aset dimulai dari equipment, kemudian ada supplies dan juga cash dan dividen. Nah, jangan heran ya kalau kalian melihat untuk laporan yang di luar negeri, kok aset tidak lancarnya dulu baru aset lancarnya. Itu kalau di luar negeri, kalau pakai aturan di luar negeri itu nggak masalah ya. Justru emang seperti itu penyajian laporan keuangan di luar negeri. Dia menyajikan dulu aset yang tidak lancar dulu, yang nilainya relatif lebih besar. Baru aset-aset yang lebih liquid dan juga nilainya relatif kecil. Sama halnya juga bagian liabilitas dan ekuitas. Disajikan dulu bagian ekuitasnya, baru dibawa liabilitas. Nah, kalau di Indonesia kan berbeda. Kalau di Indonesia bagian aset ya disajikan dulu aset paling liquid, itu aset lancarnya, baru aset tidak lancarnya. Sedangkan untuk bagian liabilitas dan ekuitas, disajikan dulu bagian liabilitasnya, kewajibannya, baru di bawah bagian ekuitas atau modal. Nah, liabilitasnya kalau di luar negeri berarti ya jangka panjangnya dulu, baru liabilitas lancarnya. Sebaliknya kalau Indonesia, disajikan dulu yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, baru kewajiban jangka panjangnya. Gitu. Nah, di sini kita lihat equipment, peralatan di sebelah aset, berarti benar ya, nggak masalah. Cuma letak penyajiannya saja yang atas dan letak penyajian asetnya saja yang berbeda dengan yang di Indonesia. Kita terapkan yang versi Indonesianya, versi dari standar akuntansi di Indonesia. Kemudian equipmentnya nggak masalah ya, peralatan benar di aset, ini dalam mata uang euro. Kemudian suppliesnya, perlengkapannya di bagian aset nggak masalah, benar juga. Kemudian cashnya di bagian aset juga tidak masalah. Yang bermasalah itu yang di bawah, dividen. Dividen itu sebenarnya tidak boleh ada di laporan posisi keuangan. Harusnya itu ada di laporan saldo laba. Nah, dividen ini juga bukan bagian dari aset, melainkan bagian dari saldo laba ya. Jadi di saldo labanya berapa harus dikurangi dengan dividen. Nah, dividen ini yang kita koreksi. Selesai, lanjut ke sebelahnya. Itu harusnya liabilitas dan equity ya, liabilities and equity. Nah, di sini ada share capital ordinary, modal saham biasanya, benar ya, di bagian liabilitas dan ekuitas. Kemudian ada laba ditahan 17.500, benar, ada di bagian liabilitas dan ekuitas. Cuma harus dikurangi dengan dividen yang tadi. Berarti 17.500 kurangi dengan 5.000, itulah laba ditahan yang benar. Kemudian accounts payable, hutang usaha benar di bagian liabilitas dan ekuitas. Yang salah itu account receivable-nya. Nah, account receivable-nya dikasih tanda kurung 8.500. Nah, account receivable itu bukan posisinya, itu bukan di liabilitas dan ekuitas, harusnya itu di bagian aset. Ya tinggal kita pindahkan, tanda kurungnya kita hapus karena kita pindahkan ke posisi yang benar, yaitu di sebelah debit gitu. Nah, kita coba kita benarkan laporan posisi keuangannya. Oke, ini kita coba koreksi laporan posisi keuangannya. Di sini ada judulnya, nama perusahaannya Sankuli Company SPA. Nah, sebelumnya itu kita sudah tahu ya jenis-jenis usaha di perusahaan di luar negeri. Ada yang SE itu yang dari Brazil, kemudian ada GE, GA punya itu dari Swiss, dan juga yang ini SPA itu perusahaan dari Italia. Nah, Statement of Financial Position, laporan posisi keuangan 31 Desember 2017. Kita mulai dari asetnya. Berarti asetnya kalau kita menerapkan standar akuntansi di Indonesia, kita munculkan dulu cashnya. Cashnya berapa? Itu 14.000. Ini dalam bentuk mata uang euro ya. Setelah cash berarti ada supplies. Nah, supplies-nya itu tadi ada apa? Tadi ada receivable, account receivable ya. Nah, account receivable ya di bawah cash karena dia lebih liquid dibandingkan yang lain, dibandingkan supplies dan equipment. Berarti di sini ada account receivable. Nilainya 8.500. Jangan dikurangi ya. Dia di situ posisi minus karena dia akun kontra dari si liabilitas dan ekuitas, maka dikurangi karena kita pindahkan berarti ya nggak minus lagi. Kita pindahkan ke posisi yang benar, yaitu di sebelah kiri atau debit, bagian dari aset. Kemudian ada supplies. Supplies-nya 8.000.
itu yang benar supplies atau supplies ya? Ya sama aja lah ya, supplies sama aja. Kita orang Indonesia ya supplies ya biasanya. Kemudian equipment. Ini nggak usah kita pisahin ya, kita bikin yang sederhana aja. Harusnya kan kita pisahin aset lancar dan tidak lancar. Karena ini ya cukup kita benarkan saja nilainya berapa dan posisinya itu di mana. Nggak usah kita pisahkan antara aset lancar dan tidak lancarnya. Kemudian sub equipmentnya itu ada 48.000. Jadi tinggal dijumlahkan total asetnya berapa. Total asetnya tinggal dijumlahkan 14.000 ditambah 8.500 tambah 8.000, kemudian ditambahkan lagi 4.800. Dapat 78.500. Ini total aset. Kemudian lanjut ke sebelah kanannya, yaitu liabilities and equity. Di sini ada account payable senilai 16.000. Ada hutang lagi ya, account payable aja ya. Kemudian bagian modalnya, nah ini karena soal bahasa Inggris berarti pakai yang perseroan ya, dimana modalnya itu ada dua komponen, ada share capital ordinary, dan juga ada retain earning. Earningnya jangan lupa ada S ya, S itu majemuk, berarti akumulasi dari beberapa tahun. Ini modal saham biasanya ada di soal berapa, yaitu 50.000. Kemudian retain earningnya, tadinya itu 17.500, kita kurangin dengan dividen yang tadi 5.000, sisa 12.500. Jadi total liabilities and equity sama dengan 78.500. Seimbang ya antara aset dengan liabilitas dan ekuitasnya, yaitu 78.500. Selesai untuk soal nomor 6. Kemudian untuk lanjut ke soal 8. Nah, soal 8 ini yang diminta untuk membuat persamaan dasar akuntansinya, kemudian diminta juga buat laporan laba rugi serta laporan posisi keuangannya. Nah, soal nomor 8 ini sudah kurang lebih sama ya seperti soal-soal yang sebelumnya kita bahas. Cuma bedanya itu yang sebelumnya itu soal bahasa Indonesia, kalau yang ini soal bahasa Inggris. Nah, serta bedanya itu di bagian ekuitasnya. Kalau yang soal sebelumnya itu terkait dengan soal bahasa Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan perseorangan, di mana modalnya itu hanya ada satu, yaitu modal si pemiliknya saja, yang dipengaruhi oleh adanya investasi, kemudian bertambah jika ada pendapatan, berkurang jika ada beban, maupun prefer. Itu. Sedangkan kalau soal yang ini, soal nomor 8 ini, ekuitas ini dibagi menjadi dua, yaitu share capital dan juga retain earning. Share capital itu modal saham, yaitu investasinya. Sedangkan earningnya itu adalah pendapatan dikurangi beban dan juga dikurangi dengan dividen. Nah, kurang lebih sama ya. Cuma ya di sini di soal ini dijabarkan satu-satu. Share capitalnya investasinya apa, kemudian ada pendapatan, kurangi dengan beban dan dividen. Jadi satu-satu dirincikan satu-satu. Kalau yang tadi yang sebelumnya kita bahas itu semuanya itu kita gabung ke satu kolom, yaitu rekening modal. Yang bedanya di situ saja. Kemudian bagian asetnya juga lebih banyak dari sebelumnya. Di sini ada penambahan, yaitu equipment, peralatan kantor, yang kita catat, yang kita klasifikasikan sebagai aset tidak lancar, yaitu aset tetap berwujud. Kemudian liabilitasnya juga, kalau yang tadi cuma ada satu, hutang usaha, kalau ini ada dua, ada notes payable dan accounts payable. Notes payable itu wesel bayar atau hutang wesel, kalau accounts payable-nya itu hutang usaha. Bedanya apa? Sama-sama hutang tetapi beda jenisnya saja. Kalau hutang usaha kan kita mencatat hutangnya itu dari faktur jatuh temponya ya, dari nota kredit, dari faktur kreditnya itu. Sedangkan kalau wesel itu surat hutang usaha yang dijaminkan, yang dibuat secara tertulis, di mana si pihak kreditor maupun debitur membuat satu surat secara tertulis. Kalau si debitur itu mendapatkan pinjaman dari si kreditur, dan kapan jatuh temponya, tanggal pembayarannya kapan, kalau ada bunganya berapa persen, bagaimana perhitungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan wesel, baik wesel bayar maupun wesel tagih. Kalau wesel bayar itu hutang wesel, itu ada di hutang. Kalau wesel tagih atau piutang wesel berarti ada di bagian aset, yaitu temannya 11-12 dengan piutang usaha gitu. Nah, tinggal dikerjakan saja. Jadi tidak saya bahas lagi ya. Yang penting saya kasih kunci jawaban, kan tinggal pelajari saja. Kalau dan tidak dimengerti dengan maksud kalimatnya, transaksinya, silakan ditanyakan di grup chat WA nantinya. Gitu. Kemudian ada yang bertanya terkait dengan pendapatan di luar usaha.
Apa sih pendapatan di luar usaha? Pendapatan di luar usaha itu di mana adanya kenaikan atas nilai aset atau kenaikan atas sumber ekonomi perusahaan yang bersifat periferal. Periferal itu maksudnya insidental ya, yang jarang terjadi, bukan suatu kegiatan operasional perusahaan. Kalau pendapatan jasa itu adalah pendapatan atau sumber ekonomi yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan yang bukan dari operasional perusahaan yang bersifat insidental dan jarang terjadi, ya kita kategorikan sebagai pendapatan di luar usaha. Kenapa tidak? Contohnya apa? Ya, saya kemarin ambil contoh kan misalnya saya punya aset, nilai bukunya itu 10 juta. Harusnya kalau saya jual, aset yang saya miliki saya jual, harusnya itu saya jual 10 juta selesai. Pak Pok, nggak ada untung, nggak ada rugi. Tetapi saya jualnya itu sebesar 15 juta misalnya. Berarti 10 juta saya jual 15 juta. Berarti ada kelebihan dong. Ada kelebihan sumber ekonomi yang diterima sama perusahaan yaitu sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini saya catat sebagai pendapatan. Ya, karena penerimaan dari perusahaan ya. Catat sebagai pendapatan, yaitu pendapatan atas keuntungan penjualan aktiva yang berada di pendapatan di luar usaha. Kenapa tidak digabungkan ke pendapatan jasa? Nah, yang namanya laporan laba rugi kan menunjukkan kinerja dari perusahaan, di mana si pemilik atau si investor ingin melihat performa perusahaan bagaimana terkait dengan kegiatan operasionalnya. Kalau kita gabungkan dengan pendapatan jasa, informasi terkait dengan hasil kinerja dari perusahaan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan akan bias ya. Akan bias, di mana pendapatannya itu termasuk pendapatan yang jarang penjualan aktiva, di mana itu bukan kegiatan operasional perusahaan. Nah, itu menyebabkan si pembaca atau si investor kesulitan untuk mengidentifikasi atau mengambil keputusan karena pendapatannya itu sudah bias, itu tercampur dengan atau terkontaminasi dengan pendapatan di luar usahanya. Maka dari itu harus kita pisahkan mana yang kegiatan operasional perusahaan, mana yang di luar kegiatan operasional perusahaan. Nah, itu harus dipisahkan gitu. Maka dari itu yang sebelumnya itu ada yang namanya pendapatan jasa, kemudian beban usaha. Sisinya itu dapat laba usaha. Nah, itu menggambarkan kinerja perusahaan terkait dengan kegiatan operasionalnya. Bagaimana performanya. Nah, kemudian di bawahnya baru ada nama pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, itu kan kenaikan maupun pengeluaran sumber ekonomi perusahaan. Nah, setelah ditambahkan pendapatan di luar usaha, dikurangi dengan beban di luar usaha, baru dapatlah namanya laba bersih. Nah, laba bersih ini adalah nilai bersih yang diterima yang dihasilkan oleh perusahaan. Gitu. Tetapi di contoh soal ini saya rasa tidak ada pendapatan maupun beban di luar usaha ya. Mungkin akan kita pelajari di chapter-chapter berikutnya. Tetapi untuk bab 1 ini tidak ada, semuanya ya yang sederhana. Pendapatan jasa kurangi dengan beban usaha, dapat laba usaha atau kita sebut sebagai laba bersih sementara. Gitu. Karena tidak ada beban maupun pendapatan di luar usaha. Ya, soal-soal di PA1 ini yang bab 1 ini itu masih sederhana ya. Itu sebagai pendekatan untuk kita melakukan pendekatan untuk kita dalam melakukan pembelajaran atau pemahaman terkait dengan laporan keuangan. Jadi belum kompleks, belum serumit itu. Oke, jadi selesai untuk materi bab 1. Untuk pembahasan soalnya sudah selesai. Kita mungkin pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke materi terkait dengan bab 2, yaitu proses pencatatan. Di mana di situ kita belajar terkait dengan siklus akuntansi. Ya, terkait dengan siklus akuntansi yaitu di bagian pencatatan. Ya, berarti kita mulai dari siklus akuntansi, adanya transaksi, kita catat ke jurnal, posisi besar, dan juga penyajian ke neraca saldonya. Ya, mungkin sampai di situ saja untuk chapter 2. Nanti untuk siklus selanjutnya akan kita bahas di chapter yang ketiga, keempat. Gitu. Oke, sampai jumpa semuanya. Semoga segala sesuatu yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti dengan baik dan benar. Ya, jika ada salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon dikonfirmasikan ke saya karena ini kan saya rekam ya. Saya takutnya ada sesuatu yang tidak saya sampaikan secara lengkap maupun secara jelas gitu. Jadi kalau ada kesalahan, mohon dikonfirmasikan ke saya, nanti akan saya ralat di grup chat WA mungkin atau di video berikutnya. Gitu. Oke, sampai